Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa takarram wa tahannan ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama-tama kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala di malam yang barakah ini kita sama-sama diberikan oleh Allah Ta'ala nikmat yang sangat besar. Nikmat apa ibu kira-kira Pak yang sangat besar gitu? Nikmat sehat. Nikmat sehat ini mahal, tak bisa dibeli. Kalau bisa dibeli, kalau bisa dibeli nak beli supaya sehat terus. Sakit itu ibu bapak, kalau wong sehat terus tidak lemak juga. Kenapa? Karena kalau wong ada sakit, itu maknanya Allah itu cinta. Ada wong ibu bapak sebelum mati dia 5 tahun sakit menderita, 10 tahun sabar atas penyakit dia tadi. Kalau dia matinya masuk surga. Kenapa? Karena penyakit ketika dia bersabar itu ngampunkan segala dosanya. Tapi alhamdulillah ibu bapak, makanya kita yang lagi sehat ini, kalau ada majelis datang duduk. Jangan takut. Kalau ibu bapak ada majelis, mati di majelis, alhamdulillah. Matinya masuk di tempat yang baik. Daripada kita mati nak pergi ke kafe, tak taunya mati. Tumbuhan masuk ke got pula matinya. Telah meninggal dunia orang ini masuk got. Tak lemak dengarnya kan? Alhamdulillah fulan bin fulan, ibu ini fulana binta fulana meninggal, Masya Allah di masjid, lagi duduk di majlis ta'lim, Masya Allah husnul khatimah, matinya di tempat yang baik. Kenapa ibu bapak? Kaget kita di hari kiamat bakal dibangkitkan oleh Allah Ta'ala semacam mana kita mati. Kalau ibu bapak mati lagi nonton sinetron, kaget dibangkitkan oleh Allah nonton sinetron. Tapi kalau ibu bapak mati di majelis taklim, maka dibangkitkan oleh Allah matinya lagi di majelis taklim. Makanya kalau ada masjid ngadakan acara majelis taklim yang kita punya waktu dan sempat hadir datang. Karena di tempat-tempat semacam ini ibu bapak, ini tempat-tempat yang mana kita harapkan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, awas hati-hati, hangat itu bandrek tu. Jadi ibu bapak, dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam ini malaikat itu keliling, yatufun, innal malaikata yatufun. Malaikat itu keliling bu bapak, malam ini keliling dia. Ngapain keliling? Malaikat itu keliling
nak nyari wong yang duduk di majlis taklim yang wong berzikir sama Allah Ta'ala. Ketika malaikat tadi keliling ibu bapa, ketika inilah kadang-kadang ni maaf ibu bapa, sebenarnya kalau maaf nih ketua masjid nih, sebenarnya kalau lagi acara itu jangan dibagikan dulu makanan, karena tidak konsentrasi ke ceramahnya. Kalau nak bagi ke makanan tadi sebelum ceramah bagilah dulu. Benar tak kira-kira? Benar tak? Bagilah dulu baru ceramah. Bagilah dulu ibu-ibu. Tak apa-apa bu, lemak kamu dengar bisa makan. Aku tak bisa bu sambil makan. Tak gaduh ceramah sambil makan, ya tak? Bagilah dulu. Jadi konsentrasi. Ini malam ini sangat penting penjelasan sama gitu. Sudah kalau dapat kalau menang masih banyak, nyiap ke banyak. Masjid Al-Falah bisa dibungkus kayak kamu baliknya, tak? Subhanallah. Jadi ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat itu dia keliling nyari apa? Untuk nyari wong yang duduk di majlis taklim. Fa'idha wajadu, ketika malaikat tadi keliling di Prabu Mule, dapatlah di Masjid Al-Falah sekelompok manusia lagi duduk di majelis taklim di Masjid Al-Falah. Ketika malaikat tadi mendapatkan daripada hamba-hamba Allah yang duduk di majelis taklim di malam ini, maka mereka naik ke langit nyampe ke sama Allah. Ya Allah, kami sudah dapat wong yang duduk di majlis taklim. Di mana? Di Prabu Mulin. Apa nama masjidnya? Masjid Al-Falah. Lalu Allah nanya, kira-kira wong yang duduk di majlis taklim malam ini minta apa dia? Ya Allah, mereka minta surga, kata malaikat tadi. Lalu malaikat nanya, mereka pernah tak tengok surga? Malaikat jawab, belum pernah ya Rabb. Fakaifa idza ra'auha, macam mana kalau mereka bisa lihat surga? Kalau mereka bisa melihat surga, kata malaikat, mereka pasti beramal soleh, mereka pasti ibadah, mereka pasti rajin untuk beramal baik. Lalu malaikat tadi Allah Ta'ala nanya lagi sama malaikat, kira-kira ini manusia di Masjid Al-Falah ini dia minta perlindungan apa dari aku? Maka malaikat jawab, ya Rabb, mereka minta perlindungan jangan sampai masuk neraka. Lalu malaikat Allah Ta'ala nanya lagi sama malaikat, wahai malaikatku, apakah mereka pernah melihat neraka? Belum pernah ya Rabb, kata malaikat. Macam mana kalau mereka bisa lihat neraka? Bayangkan bu, neraka bu, neraka itu yang nyagonya siapa? Nah bu, pintu neraka siapa yang nyago? Nah, udah hafal mana ini? Pintu neraka itu yang nyagonya malaikat Malik. Dua malaikat bu yang tak pernah senyum. Dua malaikat yang tak pernah senyum. Pertama malaikat Malik tak pernah senyum bu bapak. Tak katik wong nyago neraka senyum. Malaikat Malik tu tak pernah senyum. Yang kedua malaikat apa? Malaikat Israel. Tak kado malaikat Israel nyabutnya wong senyum dulu sudah siap senyum malaikat. Tak katik ibu bapa. Mangkonya ibu bapa, ketika Nabi SAW, ketika Nabi Muhammad Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke langit, pintu ketiga sama malaikat Jibril. Lalu ketika di pintu ketiga, Nabi Muhammad melihat ada satu malaikat, kaki kanannya ke timur, kaki kirinya ke barat. Sampai terkejut Nabi Muhammad melihat malaikat ini besarnya luar biasa. Lalu ditanya oleh Nabi, wahai malaikat Jibril, manhu, siapa dia? Bayangkan bu, kaki kanannya ke timur, kaki kirinya ke barat. Besar tak kira-kira? Besar tak kira-kira? Bu, jawab bu, tak apa-apa sambil ngenyol. Besar tak kira-kira? Besar. Lalu Nabi Muhammad nanya, siapa itu wahai Jibril?
Maka malaikat Jibril menjawab, itu adalah malaikat Israel. Bayang ke bu, besar macam mana malaikat Israel. Ditanya oleh Nabi, berapa jumlahnya malaikat Israel? Dijawab oleh malaikat Jibril, sebanyak nyawa manusia di dunia. Makanya uang itu kadang-kadang tak kuat bu tengok malaikat Israel tu. Kadang-kadang belum sempat mengucapkan la ilaha illallah sudah mati. Baru mati. Takut tengok malaikat kadang la mati. Kenapa? Karena nyingok malaikat tadi besarnya luar biasa. Makanya dua malaikat yang tak pernah senyum, malaikat Malik sama malaikat Israel. Senyumnya kapan malaikat Malik sama malaikat Israel? Ketika melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nyengok kita ini, wah, kalau dikibangi oleh malaikat. Tapi kalau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat dua ini senyum. Makanya ibu, lalu Allah ngomong sama malaikat, wahai para malaikatku, kata Allah, ishadu, saksikan wahai para malaikatku, kata Allah, jamaah-jamaah dan hamba-hambaku yang duduk di majlis taklim di Masjid Al-Falah, aku ampunkan galau-galau dosanya. Subhanallah, kita diampunkan galau dosanya oleh Allah ibu bapak. Yang tadi pagi ibu bapak ngomongi wong, ngatur wong, ngino wong, wah luar biasa banyak. Tapi berkat duduk majlis taklim malam ini, Allah ampuni galau dosa kita. Lalu malaikat tadi nanya lagi sama Allah, ya Rabb, ada satu hambamu ada sikok hamba ya Rabb, dia masuk ke Masjid Al-Falah bukan nak dengar majlis taklim, cuma nak makan risol. Cuma nak makan salah risol ada. Aku cuma nyebut baik, tak tahunya dia duduk, nah mungkin perutnya lapar, nak buka puasa, duduk di masjid nak makan ada lagi si hamba masuk ke masjid, tujuannya bukan nak dengar majlis, tujuannya bukan nak dengar ceramah, ada hutang. Duduk di masjid, mungkin hutang aku ini sebab duduk di sini dikabulkan dan dilunaskan oleh apa kata Allah, wahai malaikatku, walaupun orang yang niat macam itu tetap aku ampuni dosanya. Subhanallah, walaupun tidur ibu bapak, lagi-lagi majlis tidur, tetap Allah ampuni dosa. Tapi jangan tidur galau. Kalau tidur galau, siapa yang nak dengar ceramah? Laju aku balik. Itu maknanya apa ibu bapak? Maknanya itulah kehebatan orang-orang yang duduk di majelis taklim. Jadi kalau ibu bapak ada waktu dan ada kesempatan, datang. Jangan ibu bapak yang datang, bawa anak-anaknya juga datang. Bawa anak-anaknya datang. Karena tempat-tempat majelis semacam ini tempat paling aman. Kaget bu, kiamat itu bakal terjadi itu kalau majlis taklim tak katik lagi. Majlis taklim tak katik, tak boleh majlis, tak boleh ini. Itu tanda-tanda kiamat. Sekarang ini kita ini sudah tanda-tanda kiamat lah banyak ibu bapak, benar tak? Tanda kiamat sudah banyak. Salah satunya apa? Baru diuji dengan penyakit COVID-19 ini, mulai manusia sudah pada takut. Maknanya apa? Lebih takut sama COVID daripada Allah. Masih banyak makanan ini. Tiga cuma risol lah. Tu bu. Jadi maknanya apa? Maknanya wong lebih takut penyakit daripada Allah. Sedangkan yang ngasih kita sakit siapa? Allah. Yang nyembuhkan penyakit siapa? Allah. Kalau ibu bapak ada sakit, minta sama Allah, minta kesembuhan. Dengan caranya macam mana? Salat, berdoa, istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak katik yang istighfar,
tidak katik yang solawat, tidak katik yang berdoa, maka COVID ini tidak bakal diangkat oleh Allah. Tapi kalau kita beristighfar, minta ampun sama Allah, bermunajat, berdoa bersama-sama, baik di rumah atau di masjid, kita berdoa minta kepada Allah semoga COVID diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit COVID ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu bapa, kita harus ditanami dengan zikir, ditanami dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita segala-galanya aman. Maka kalau dah katik majlis, sudah ibu bapa, nak ke mana lagi kita mencari ilmu? Apalagi ni sudah banyak tanda kiamat ibu bapa. Kaget tanda kiamat besar. Nah ini yang kita takutkan. Boleh kita takut ini ibu bapa, tanda kiamat besar ini. Apa tanda kiamat besar itu ibu bapa? Tanda kiamat besar itu keluarnya Dajjal. Dajjal ibu bapa. Tahu Dajjal ibu bapa? Tahu tak Dajjal? Hah? Dajjal inilah kalau sudah keluar ibu bapa, tidak katik lagi ibu bapa nak solat, tidak katik lagi yang jual minuman ibu bapa, tidak katik lagi yang jual makanan, tidak katik lagi nak makan risol kita malam ni. Kalau Dajjal sudah keluar. Siapa itu Dajjal ibu bapa? Dajjal itu yang bernama Samirah, dari kota Samrah. Dari kota Samrah. Dajjal sebelum lahir sudah membuat malapetaka besar bagi orang tuanya ibu bapa. Bayangkan sebelum lahir sudah membuat malapetaka untuk ibu bapaknya. Ketika kelahiran Dajjal, gelap, hujan, bencana banyak di mana-mana sebelum lahirnya. Apalagi yang sudah lahir. Sebab lahirnya Dajjal, bunuh wong tuanya, ibunya terbunuh gara-gara Dajjal, bapaknya terbunuh gara-gara Dajjal. Ceritanya panjang ibu bapa kalau masalah Dajjal. Makanya Dajjal inilah kiamat tidak bakal terjadi kalau Dajjal belum keluar. Kaget kalau Dajjal sudah keluar ibu bapa, tidak katik lagi makanan dan minuman ibu bapa. Ibu nak beli sayur tak katik lagi, nak beli rendang tak katik lagi, nak beli tak katik lagi, tidak katik. Lalu ustaz, kami nak makan macam mana kalau lapar? Lapar tak bu? Lapar tak? Yang namanya manusia ini pasti ada sifat lapar, pengen makan. Lalu kalau kami nak makan cak mana? Kalau kamu nak makan, nak minum, minta sama Dajjal. Bayangin. Tapi kalau kita minta sama Dajjal dengan syarat ngaku ke Dajjal itu Tuhan. Ngaku ke Dajjal itu Tuhan. Bayang dia bu. Ngaku Dajjal Tuhan, baru diunjuk makanan, baru diunjuk minuman. Itu bu yang paling kita takutkan di masa itu. Dajjal turun, Nabi Isa turun, Imam Mahdi turun, keluarnya kaget Jud Ma'jud. Terbitnya matahari dari barat ke timur, baru kiamat ibu bapa. Situ yang paling kita takut. Kapan keluarnya Dajjal? Wallahu a'lam. Keluarnya Dajjal kita tidak tahu kapan, tapi kita wajib waspada dan siap-siapkan diri kita dengan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan kita termasuk daripada tentaranya Imam Mahdi. Tapi yang paling banyak pengikut Dajjal siapa? Perempuan. Maka ibu kuatkan imannya ibu. Target yang paling banyak pengikut Dajjal itu adalah perempuan. Jadi itu ibu bapa yang dimuliakan. Makanya kita sebelum terjadi macam ini, sering-sering berzikir, sering-sering istighfar, sering-sering hadir majlis. Supaya apa? Supaya iman kita naik, supaya ketakwaan kita naik, semangat kita naik, sehingga kita kalau iman kita sudah kuat, macam mana caranya tetap imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu bapa, ini kita ini di malam Jumat. Hari Kamis hari ini kita ini baru masuk daripada hari Ashura. 10 Muharram ni banyak ibu bapa. 10 Muharram ni pertama diterima taubatnya Nabi Adam. Yang kedua
diselamatkannya Nabi Musa atas Fir'aun. Yang ketiga diselamatkan Nabi Yunus. Yang keempat diselamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam ketika Raja Namrud nak bakar Nabi Ibrahim. Yang apa lagi? 10 Muharram terjadinya apa lagi? Di situlah Allah ciptakan cahaya daripada cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 10 Muharram ni banyak keutamaannya, banyak peristiwanya. Salah satu peristiwa apa lagi yang sangat menyedihkan hati kita? Peristiwa apa? Peristiwa Karbala. Terjadinya di 10 Muharram. Apa itu Karbala? Disitulah yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Di waktu itu Sayyidina Husain, cucunya Nabi SAW, Nabi Muhammad punya anak Fatimah Zahra yang kawin sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali kawin. Siapa yang kawin nih kedua ini? Allah Ta'ala di langit yang paling atas, ibu bapak. Ketika Allah Ta'ala menikahkan Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali di langit paling atas, lalu Allah perintahkan kepada Jibril, "Hei Jibril, turun kau ke bumi, sampaikan kepada kekasihku Muhammad, kawinkan dia di bumi, aku dah kawinkan mereka di langit." Maka Sayyidah Fatimah sama Sayyidina Ali kawin. Setelah kawin didoakan oleh Nabi. Apa doanya Nabi? Allahumma akhrijhuma dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, keluarkan dari kedua orang ini keturunan yang banyak dan yang baik. Makanya yang kita kenal apa? Habib. Habib macam saya. Macam Habib Abdullah. Nah, kami ini adalah keturunan daripada keturunan Nabi. Maksudnya macam mana? Maksudnya nasab kami. Saya punya bapak namanya Husain, punya bapak lagi namanya Muhammad, punya namanya Ahmad. Terus nasab kami sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua para habaib itu semuanya baik. Berkat daripada doanya Nabi SAW. Kalau ada yang jahat, yang nakal, wajar, namanya manusia, itu sifatnya. Tapi dalam darahnya, jasadnya, nasabnya, itu semuanya baik. Nah, kau punya anak namanya Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain. Dari sinilah nasab-nasab Nabi Muhammad SAW, keturunan-keturunan Rasulullah. Maka Sayyidina Husain waktu itu dengan rombongannya 128 orang kalau nggak salah, berjalan sama anak-anak kecil dan anak-anak perempuan. Lalu di waktu itu ketika sampailah di Irak, lalu diserbulah oleh pasukan atas perintah Yazid bin Muawiyah untuk membunuh Sayyidina Husain. Disitulah disembelih, dipotong kepalanya Sayyidina Husain daripada cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadinya di 10 Muharram. Banyak bu bapak nih 10 Muharram nih yang fadilah yang harus kita lakukan apa? Pertama, puasa. Kalau yang mampu puasa. Ibu seandainya punya puasa wajib, boleh digabungkan, tak apa-apa. Kodok yang kemarin. Ada yang batal puasa kemarin, nak gabungkan apalagi ini hari Kamis, gabungkan puasa wajib sama puasa sunnah Asyura sama hari Kamis, dapat 3-3. Niat yang wajib dulu, baru niat yang sunnah, baru niat hari Kamis. 3-3-nya dah dapat sunnah ke puasa. Tapi ingat, jangan kita puasa di hari Asyura tapi puasa juga Tasu'a. Ini anjuran Nabi. Kalau kalian ingin puasa Asyura, puasa juga Tasu'a di tanggal 9 Muharram. Kalau dia tadi puasa hanya di Asyura, Tasu'anya tidak puasa, ditakutkan, dikhawatirkan itu menyerupakan daripada puasanya Bani Israel. Makanya kalau ibu nak puasa hari ini, Gebo kemarin puasa juga. Fadilahnya sama ibu bapak. Fadilahnya apa? Yukaffir sanatal madiyah. Dosa yang tahun kemarin diampunin oleh Allah. Tapi jangan puasa sunnah subuhnya lewat. Puasa sunnah Masya Allah Asyura subuh jam 9. Macam mana? Sunnahnya rajin, wajibnya ditinggal. Kalau sekiranya ibu bapak puasa sunnah tapi kewajibannya kuat, maka puasa. Tapi kalau puasa sunnah kewajibannya tidak kuat, malah lebih malas yang wajib, maka jangan puasa. Karena itu hanya hukumnya sunnah. Nah, itu disunatkan pertama
puasa. Alhamdulillah yang puasa tadi, alhamdulillah dosanya tahun kemarin diampuni oleh Allah Ta'ala. Yang pertama bu, puasa. Yang kedua apa dianjurkan? Perbanyak sedekah. Nah, sedekah. Inilah sifat manusia yang paling banyak ditakut-takutkan, masalah sedekah. Apalagi seandainya nak ngayukan muharram, oh yang kaya-kaya sumbang. Jangan takut kalau untuk agama Islam ini dah organ tunggal 5 juta. Tapi ketika Maulid Nabi Muhammad 100.000 cuman. Ya Allah. Untuk Nabi Muhammad, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedekah ibu bapak. Ibu bapak jangan takut. Wong yang sedekah itu semakin kaya, tidak semakin miskin. Kalau janji Nabi, apa kata Nabi Muhammad? Mana kasat malam min sadaqatin bal falyasdad. Wong yang sedekah itu semakin bertambah kata Rasulullah SAW. Dulu pernah diceritakan ibu bapak di kota Riyadh. Ada nenek-nenek kaya luar biasa nenek ini. Kalau nenek ini hidupnya sendirian, ini nenek punya penyakit kanker stadium 4 di kota Riyadh sana. Kaya dia. Akhirnya dia dapat pembantunya orang Indonesia berangkat ke sana. Ketika ini pembantu nyampe ke tempat nenek itu, dikontrak begawe 2 tahun. Baru begawe sehari, nenek ini herannya apa? Aku ini tengok pembantu ini sejam sekali di kamar mandi. Kalau dalam kamar mandi lama. Nak ditanya, tidak lemah, tidak ditanya penasaran, kata nenek tadi. Nanya akhirnya, maaf, aku nak nanya. Aku ni heran tengok kau ni masuk kamar mandi, sehari masuk kalau kami lama dah, ngapu ya begawe. Akhirnya ketika ditanya tu nangis pembantunya. Terkejut nenek tadi, ya Allah maaf. Kalau ada pertanyaan aku ni yang membuat kau sedih, aku minta maaf katanya. Tidak katanya. Aku ini katanya di Indonesia, aku ni punya anak baby masih kecil, anak aku ni. Kenapa aku tu lama di kamar mandi? Aku tu ngeluarkan air rasi aku. Kalau tak keluarkan sakit. Benar tak bu? Tak kata aku nanya bapak-bapak, tak ngasuh ini. Sakit. Akhirnya subhanallah, ketika dengar itu nangis nenek tadi. Nangis sekencang-kencangnya. Akhirnya dia telefon travel, tolong siapkan tiket balik ke Indonesia. Dinjuklah duit 2 tahun. Dikontrak 2 tahun, baru begawe sehari, tapi dinjuk gaji 2 tahun. Ada tak orang cak itu bapak? Baru begawe sehari, dikontrak 2 tahun. Aku nak berhentilah, lesu aku. Dinjuklah kontrak duit 2 tahun, tak kacik sehari itulah digaji. Subhanallah. Ni duit 2 tahun. Ini nomor aku, kata nenek terdagek. Kalau kau dah balik ke Indonesia, selesai ngurus anak kau, nak balik lagi, nak bergawe sama aku, telefon aku, katanya. Nalik tadi pembantunya. Besoknya nenek tadi dia periksa penyakit dia sama dokter yang nanganinya. Sampai di rumah sakit dia periksa, subhanallah, dah hati penyakitnya, sembuh. Heran dokternya ini. Dokternya heran, ya Allah, stadium 4 diperiksa lagi 3 kali sembuh total. Terkejut dokter, apa ini bisa sembuh, kenapa? Kata nenek tadi, aku ini pernah dengar hadisnya Rasulullah, katanya. Apa hadis Nabi Muhammad? Da'u mardakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah, kata Nabi. Ketika aku dengar hadis ini, aku banyak aku sedekah ke dengan niat minta sembuh sama Allah. Kalau yakin dengan sabdanya Nabi Muhammad, Allah sembuh ke penyakitnya. Kenapa? Kalau yang ngenjuk penyakit itu adalah Allah, dan menyembuhkan penyakit itu adalah Allah. Dengan perantara apa? Dengan perantara meyakinkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Ini tak kita belajar hadis dengan hadis Nabi Muhammad, tapi tak pernah yakin. Ayo sedekah, wong yang sedekah nyembuh ke penyakit. Wong yang sedekah banyak harta, tapi tak katik yang sedekah. Mulai solat Jumat keliling celengan. Nyingok dulu duit. Aduh, tidak, ini duit kecil. Dia nyingok duit kecil, bukan duit besar. Kalau tak kacik duit kecil tak jadi. Kaget belah Jumat depan macam itu juga, tak bawa duit kecil. Masya Allah. Sedekah itu jangan apa dalam anfik ma fil jab yu'tika ma fil ghaib. Infakkan apa yang ada di kantongmu, maka Allah akan kasih lebih infak yang banyak. Apalagi ini di hari Asyura, banyak-banyak sedekah. Sedekah sama siapa? Berbuat baik khususnya kepada orang yang membutuhkan. Wabil khususnya kepada siapa? Kepada anak yatim. Pernah diceritakan ibu bapa dalam kitab Kabair, dulu ada orang pemabuk.
Hari-hari mabuk dia. Waktu malam pas dia mabuk, balik dia. Orang mabuk kan, matanya kan tak jenguk-jenguk. Allah. Akhirnya ketika dia di pertengahan jalan, dia melihat ada anak kecil lagi makan di sandaran. Dia lihat anak-anak kecil tadi, terlintas dalam hatinya, ya Allah, siannya nyengok budak ini katanya. Akhirnya dimbek budak tadi, dibawa ke rumahnya. Oh, dilepas pakaian kotornya, dimandi ke oleh orang mabuk tadi, dimandi ke, wah, disabun ni, Masya Allah, bersih. Akhirnya, ayo makan, makan lemak, makan ayam, makan ini, aduh, kalau makan, duduk di meja, becak anaknya dewek. Diteduk tempat teduk spring bed yang lemak, yang sedap, luar biasa. Akhirnya di waktu malam, orang mabuk tadi tidur, dia mimpi. Mimpi dibawa oleh malaikat, nak dijebloskan masuk neraka. Ketika dibawa oleh malaikat nak masuk ke neraka, ada anak kecil tadi yang menghalangnya. Ya Rabb, jangan masukkan dia ke neraka. Kenapa kata Allah? Sebab dia ini, dulu aku di bumi, di dunia, anak yatim, tak kata bapak, tak kata emak, tapi dia yang nolong aku, dia yang melihara aku, dia yang ngasih aku makan, dia yang ngenyangkan aku, dikasih pakaian yang baru, baju yang baru, ini yang mewah, tidur yang enak. Sebab dia, hidup aku jadi enak ya Rabb. Masukkan dia ke syurga, masuk syurga akhirnya. Bangun dari tidur, taubat sama Allah Ta'ala, akhirnya menjadi orang soleh. Bahkan ini orang menjadi wali Allah, orang yang dekat sama Allah. Berkat siapa? Berkat dia menyayangi anak yatim. Makanya ibu bapak kalau nak nyari anak, carilah anak-anak yatim yang umur sebelum balik, bukan kombek yang 30 tahun. Ini tak sekarang ni kan, kalau anak yatim mulai yang berdaya 30 tahun, kalau 35, 40 minta, wah aku anak yatim dari mana? Umur kalau tua. Anak yatim itu kalau dia belum balik, belum balik dusap kepalanya. Subhanallah, berapa rambut yang ada di kepala dia dapat pahala. Kalau botak cak mana tetap sama baik. Botak nak ada rambut tetap sama. Intinya jangan ngusap kepala, juk duit budak tadi. Ini ngusap bank, juk duit tidak marah budak-budak yang penting juk duit senang. Nah, kalau yang umur 40 tahun ajulah kalau nak diusap kepalanya, kalau yang ngasuh anak yatim. Nah itu Bu. Ini khusus. Tapi berbuat baik sama anak yatim itu bukan diharuskan hanya di hari Asyura, tapi setiap hari. Nabi Muhammad itu kata Nabi, ana wa kafilul yatim kahakadza fil jannah. Aku ini sama wong yang memelihara anak yatim, yang sayang sama anak yatim, macam ini kata Nabi, diisyaratkan dengan dua jarinya yang merapat maknanya dekat sama Nabi Muhammad di surga. Wong yang nyenang ke hati anak yatim, yang sayang sama anak yatim, sama Nabi Muhammad macam ini nak dekat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di hari Asyura ini, senang ke anak yatim. Apalagi yang dianjurkan di hari Asyura? Iktisal, mandi, sunnah. Mandi itu hukumnya sunnah. Kalau mandi jangan ditanya, setiap hari kita mandi, pagi mandi, siang mandi, sore mandi, nak tidur juga mandi terus. Alhamdulillah, bersih. Karena bersih itu daripada iman. Makanya macam mana caranya kita tidak kena Covid, bersih-bersih. Ya, diajarkan cuci tangan. Cuci tangan pun juga sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan bersih, at-tuhur nisfu minal iman. Bersih itu separuh daripada iman. Solat bersih, baki mengkeno yang bersih. Solat ini tak mengkeno 2 bulan tak cuci-cuci. Sampai bertai lalat kalau dibawa ke masjid buat solat. Beli mengkeno tu. 2 hari sekali, 2 hari sekali cuci, 2 hari sekali cuci. Itu ini tak seminggu sekali cuci, seminggu sekali cuci. Sampai kalau ada tamu nak makin mengkeno, yang kebaunya mengkeno ibu ini. Bersih-bersih ngadap Allah. Ini juga wong lanang macam itu juga. Kalau solat pakaian yang api-api. Ini dak pakaian baju belakangnya harimau mangap. Takbir yang belakang. Woi, orang seramnya harimau. Laju dak usuk wong solat. Tak boleh pakai baju yang bergambar-gambar. Ini dak artis. Pakai celana artis ya. Jangan. Maknanya apa? Pakai yang bersih-bersih. Pakai baju koko, gamis, kopiah. Itu. Ngadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan tak pakai kopiah. Beli kopiah. Beli kuota lagi bisa. Enggak? Masa beli kopiah kagak bisa? Enggak? Beli kuota 50.000. Wah, beli. Internet beli. Kopiah paling berapa? 10-15 ribu untuk salat ngadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau ibadah sama Allah, bersihkan dulu zahir kita. Kalau zahir sudah bersih, baru iman hati kita bersih. Ini tak apa-apa aku kotor. Yang penting itu ngadap Allah hati. Wah, pakem ni kan wong ini kalau ngomong.
Ya, bersihkan dulu zahir. Kalau zahir sudah bersih, maka hati kita bersih. Ngadap Allah itu harus bersih bersih. Iktisal mandi sunnah hukumnya di hari Asyura. Apalagi dianjurkan di hari Asyura. Al-iktihal, pakai celak. Nah, Bapak pakai celak. Pakai celak itu kapan sunnahnya? Bukan pagi pakai celak, siang pakai celak, sore pakai celak, malam pakai celak. Wah, hitam kalau matanya macam kuntilanak. Bukan sunnah. Sunnah pakai celak itu sebelum tidur malam. Apa kata Nabi Muhammad? Man iktahala lam yarmut. Orang yang pakai celak tidak bakal kena penyakit mata. Nah, pakai celak nah. Kalau sakit mata, tunjuk ke celak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini sunnah ini harus lakukan semampu kita. Bekam. Nah, bekam tu sunnah Nabi juga. Bekam tahu bekam? Sunnah Rasulullah lakukan. Bekam belah. Untuk apa? Untuk ngamalkan sunnah Nabi. Maknanya apa? Sunnah Nabi itu banyak, tapi kita lakukan semampu kita daripada kita ninggalkan semua sekali. La yudrakul wala yutrakul. Kalau kau enggak bisa dapatkan semua, jangan tinggalkan semua, kerjakan semampumu. Doa iktihal pakai celak. Sebelum malam ke tidur ke malam nak pakai celak. Ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi? Ziarah alim, ziarah ke ulama, ziarah ke para kiai-kiai. Nah, ada kiai-kiai nah, ulama-ulama ziarah, ini dah ziarah ke ulama, tangan kosong, habiskan kopi gulu kiainya baik, datang. Woi, hidup awak ini nah, jeruk, apa? Wah, awak lama sih. Wah, pas nak balik. Makasih Pak Kiai, doain Pak Kiai, mudah-mudahan usaha saya lancar, sukses. Wah, didoain oleh Kiai tadi. Oh, cak mana cara doanya lebih terkabul? Balik tunjuk ke amplop Kiai tadi. Wah, cepat terkabul tu doa. Amplop isinya yang penting, kan amplopnya weh. Ini tak nganjuk amplop isinya kah? Hati. Itu Bu, ziarah orang alim. Siapa sandi para pemulih orang kiai-kiai ulama? Nah, ziarahi sunnah itu. Di hari Asyura dianjurkan. Kalau kita ziarah kepada orang alim, ziarah kepada ulama, sama kita ziarah di makam Nabi Muhammad SAW. Itu. Lalu dianjurkan apa lagi di hari Asyura? Ini lebih penting nah. Ziarah apa? Tausiah alal iyal. Apa itu tausiah alal iyal? Bersenang-senang sama keluarga. Ini tak balik rumah. Hari Asyura balik bukan ke keluarga dulu, mampir ke janda. Nah, ini lebih bahaya lagi. Ini senang-senang sama keluarga. Maksudnya apa? Kalau biasa sehari-hari itu makan apa? Makan tempe jengkol. Hari ini ayo makan kambing, makanan lemak-lemak sama keluarga. Yang tak pernah makan kolesterol, ayo makan kolesterol gitu hari ini. Sama keluarga, sama istrinya, anak-anaknya senangi mereka. Khususnya di hari Asyura, tausiah alal iyal. Lalu apa lagi disunahkan? Baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. 1000 kah? Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bahasa banyak berapa kali? 1000 kali. Nah, ini Bu, ini yang kita dianjurkan di hari Asyura. Ziarah wong sakit. Siapa wong sakit di sini ziarah? Ziarah wong sakit itu. Jangan takut lah. Aku dah galak ziarah aku nular. Oh, yang anjuk penyakit itu tu Allah. Jangan takut ziarah gitu. Karena sunnah di hari ini. Siapa yang sakit? Oh, ya Allah lah tua nah, sakit Masya Allah, tak bisa sana sakit terkapar lama wong tadi sakit ziarahi jui makan maksudnya macam mana ziarah jinguk. Oh ya Allah sembuh, kita doa mudah-mudahan ini disembuhkan oleh Allah penyakit. Itu sunnah juga itu di hari Asyura. Jadi di hari Asyura ini banyak yang dianjurkan, yang disunah-sunahkan. Makanya ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya maknanya apa? Maknanya ketika kita masuk bulan Muharram, karena hari Asyura ini termasuk daripada bulan Muharram. Maknanya apa? Ketika kita masuk daripada Muharram, maknanya kita introspeksi diri. Aku ini manusia bertambah baik apa bertambah jahat. Itu maknanya Muharram itu hijrah. Hijrah itu maknanya apa? Perubahan diri kita. Kita lihat bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW, hijrahnya Nabi 13 tahun Nabi Muhammad di kota Mekah. Apa yang Rasulullah dapatkan 13 tahun di kota Mekah? Cacian, hinaan. 13 tahun Nabi Muhammad di kota Mekah, tugasnya Nabi Muhammad apa? Tidak ngajari sholat, belum. Selama 13 tahun cuma ngajarkan yang ada di kota Mekah itu, mengenalkan mereka kepada Allah.
Zaman dulu tuh, zaman Nabi itu sudah ada Ka'bah. Sebelum zaman Nabi pun sudah ada Ka'bah. Tapi mereka itu bingung, ini Ka'bah ini untuk apa? Mereka masih bingung. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala, disitulah Nabi Muhammad mengenalkan satu persatu kepada mereka yang pantas mereka sembah adalah Allah. Itu selama 13 tahun, ibu bapak. Tidak sebentar. Pengen nak dibunuh. Siapa pengen nak bunuh Nabi Muhammad SAW? Pamannya dewek yang bernama Abu Lahab. Kenal lah Abu Lahab. Abu Lahab. Dulu Abu Lahab senang sama Nabi. Ketika Nabi Muhammad lahir, datang budaknya yang bernama Suwaibah kepada Abu Lahab, wahai tuanku, keponakanmu lahir lanang. Mereka mengatakan apa? Bersyukur. Maknanya bersyukur apa? Saking dia senangnya lahir keponakannya lanang, dibebaskan budaknya. Kalau orang dulu itu kalau punya anak lanang senang dia. Kalau punya anak betina dikubur hidup-hidup. Nah, dengan sebab senang itulah Allah Ta'ala ringankan azabnya Abu Lahab setiap hari Senin. Tapi ketika Nabi Muhammad meranjak dewasa, Nabi Muhammad SAW dapat tugas dari Allah Ta'ala daripada kenabiannya, di waktu itulah yang tadi cinta menjadi dendam. Di waktu itulah yang tadi cinta menjadi dendam. Akhirnya Abu Lahab ngumpulkan hartanya untuk apa? Untuk bunuh Nabi baik. Nabi Muhammad tu nak dibunuh oleh Abu Lahab. Akhirnya alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Nabi Muhammad di waktu itu diganti di tempat tidurnya. Siapa yang gantinya? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, dibunuh tapi dijaga oleh Allah Subhanahu. Itu sama 13 tahun ibu bapak mengenalkan mereka kepada Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, baru di situ Nabi Muhammad. Kenapa? Karena di Madinah mayoritas sudah banyak orang Islam. Disitulah Nabi Muhammad baru diturunkan oleh Allah, diwajibkan sholat, diwajibkan zakat, diwajibkan puasa. Beda di kota Mekah. Kota mereka masih menyembah-nyembah Latta wal Uzza, nyembah patung, nyembah ini, nyembah itu. Beda kalau Madinah kebanyakan orang yang sudah Islam. Maka ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, untuk apa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Untuk menyenangkan diri. Disambut oleh orang-orang Madinah, dirayakan oleh orang-orang Madinah ketika kedatangan Nabi dengan disambut dengan salawat. Tola'al badru alaina. Tola'al badr telah datang kepada kami. Badr itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaina kepada kami. Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajib syukru alaina. Itu disambut dengan salawat, dimainkan hadroh. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya hijrah itu apa? Maknanya hijrah itu merubah diri kita menjadi baik. Dulu tak pernah hadir majlis, ayo bulan Muharram sering-sering hadir majlis. Dulu tak pernah baca Quran, banyak-banyak baca Quran. Dulu yang kurang solat berjamaah, ayo solat berjamaah. Maknanya apa ibu bapak? Maknanya kita di bulan Muharram ini, maknanya kita harus merubah kita lebih baik. Jangan sampai lebih jahat dan lebih jahat dan lebih jahat. Itu maknanya bulan Muharram. Bukan kita datang bulan Muharram, alhamdulillah ngayokan bulan Muharram, tapi yang solat tak ganti. Masya Allah, hadir Muharram ramai, hadir Maulid ramai, tapi yang solat subuhnya sedikit. Mana? Ini ada perubahan apa tidak? Nah, perubahan itu apa maknanya? Perubahan kita itu kembali dikali lagi kita kepada Allah dan merubah diri kita menjadi orang baik. Makanya ibu bapak, di zaman-zaman sekarang ini tidak ada jalan kita menuju kepada Allah kecuali dengan jalan apa? Dengan jalan kita mengikuti atas perintah baginda Sayyidina Muhammad SAW. Maknanya kalau Nabi Muhammad perintahkan, kita lakukan. Kalau Nabi Muhammad larang, kita jangan lakukan. Kalau kita lakukan semacam ini, apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad kita lakukan, yang dilarang oleh Nabi Muhammad kita tinggalkan, insya Allah kita menjadi manusia yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu insya Allah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kita minta sama Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat segala penyakit di muka bumi, khususnya penyakit COVID-19 diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ada sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah. Yang ada hutang, lunaskan hutangnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala, hajat dunia dan hajat akhirat.
Mudah-mudahan segala amal-amal kita malam ini yang kemarin-kemarin diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kita minta sama Allah mudah-mudahan kita masuk syurga sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta sama Allah mudah-mudahan kita matinya husnul khatimah. Lebih istimewanya ketika kita mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di malam yang berkah ini. Kalau kamu sudah makan risol, giliran aku pula yang makan risol. Maka dari itu insya-Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma jama'na hadha jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al lahumma fina wa la ma'ana wa la minna wa la ilayna syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian safari dakwah. Habib, kalau nama lanjut langsung ke belakang. Lembaga bin Salim, semoga bermanfaat dan insya Allah ini juga jadi amal untuk kita semua. Amin, ya Allah, amin. Kita tutup. Sebelum ditutup informasi untuk sekolah Sulul Kisah pukul 19.21 ada 3 menit lagi, dan imam sholat isya adalah Bapak Ahmad, Ustaz Ahmad Hidayat. Demikian.